Selamat siang, perkenalkan nama saya Gede Karunaneka Putra dengan akhiran NIM 081. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, tujuan dibuatnya video ini kita akan membahas tentang teknologi baru dalam sekolah, belajar dan pembelajaran yang sudah kita dapatkan waktu terjadinya COVID-19. Nah, jadi menurut saya sendiri dampak dari teknologi baru dalam sekolah, pembelajaran dan pembelajaran ini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Baik, untuk yang pertama kita akan mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Jadi dampak positif yang kita dapatkan dari teknologi baru ini adalah yang pertama, kita dapat memudahkan akses untuk belajar dan pembelajaran kita akan menjadi luas dan juga beragam. Nah, kita dapat mencari materi, artikel, jurnal, dan lain-lain hanya bermodalkan HP saja. Atau kita juga dapat menggunakan AI yang sudah banyak bertebaran di Google. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh lebih fleksibel. Kita dapat melakukan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Hanya seperti tadi, hanya menggunakan handphone, kita dapat melakukan pembelajaran bersama teman-teman yang lainnya, tergantung kita maunya gimana. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan digital. Mungkin sebelum adanya COVID-19 ini kita masih asing dengan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan seperti Zoom, Google Meet, LMS, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya teknologi baru ini, kita dapat memahami dan kita dapat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu efisiensi dalam manajemen sekolah. Nah, efisiensi yang dimaksud di sini, teknologi baru ini dapat digunakan untuk administrasi seperti kehadiran, pengisian nilai, dan juga pemberian materi terhadap siswa. Nah, itu dampak positif bagi teknologi baru dalam sekolah, belajar dan pembelajaran. Yang kedua itu dampak negatifnya. Nah, itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya di sini ada beberapa yang saya ketahui, yaitu yang pertama ada kesenjangan digital. Nah, karena tidak di semua desa itu mendapatkan sinyal yang bagus. Jadi mungkin saja seseorang atau peserta didik kita tidak dapat melakukan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Itu yang kedua, yaitu ketergantungan terhadap digitalisasi. Nah, di sini mungkin beberapa siswa atau peserta didik kita itu ketergantungan terhadap adanya AI, karena ketika kita menggunakan AI, jawaban yang kita cari itu langsung ada. Jadi hal tersebut menjadikan peserta didik kita minim literasi atau ketergantungan terhadap AI tersebut. Yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi. Nah, karena kita melakukan digitalisasi terus-menerus, jadi tatap muka atau sosialisasi kita bersama teman-teman di kelas itu menjadi lebih kurang karena kita hanya berhadapan melalui handphone atau layar kaca. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi dalam dunia kerja dan persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, yang pertama itu ada perubahan pekerjaan dari jarak jauh. Nah, dengan adanya perubahan atau pekerjaan dari jarak jauh ini, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menguasai alat-alat digital yang akan kita gunakan dalam pekerjaan jarak jauh ini. Contohnya kita menggunakan Zoom, Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu keterampilan. Nah, keterampilan harus kita asah kembali ketika kita akan memasuki dunia kerja. Contohnya kita harus menguasai digitalisasi seperti analisis data, pemrograman maupun desain. Yang selanjutnya itu perubahan teknologi. Nah, karena waktu lockdown atau COVID-19 itu pasti dong terjadi perubahan dalam sektor pekerjaan, yaitu
kita dapat mengembangkan problem solving atau menemukan solusi dengan teknologi baru tersebut. Yang selanjutnya ada kehidupan di abad 21 memerlukan skill atau keterampilan khusus yang penting atau harus kita miliki untuk berada di dunia kerja. Nah, ada pun beberapa skill atau keterampilan yang harus dimiliki menurut saya. Itu yang pertama, pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini sangat penting untuk kita kuasai karena hal tersebut akan memudahkan kita di dalam dunia kerja, karena pasti dalam dunia kerja itu terdapat banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Nah, cara menguasai penguasaan pemecahan masalah ini yaitu yang pertama ada latihan analisis situasi. Latihan analisis situasi ini bisa kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman kita di dunia kerja. Selanjutnya ada workshop. Nah, workshop di sini dapat kita ikuti melalui offline maupun online yang diselenggarakan oleh beberapa presenter. Yang selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Nah, kolaborasi dan komunikasi ini sangat penting untuk kita kuasai di dunia kerja karena kita pasti akan bekerja sama dengan tim dan kita pasti akan berkomunikasi. Selanjutnya ada keterampilan teknologi dan digital. Nah, keterampilan ini harus kita kuasai karena zaman sekarang sudah sangat modernisasi atau sudah digitalisasi. Hal ini dapat kita pelajari melalui mengikuti kursus yang gratis maupun yang berbayar. Nah, saya sendiri mempunyai dua tempat belajar untuk keterampilan ini. Yang pertama ada Revo, cari aja di Telegram. Revo ini gratis. Dan yang kedua ada MySkill yang berbayar. Nah, yang selanjutnya ada kreativitas dan inovatif. Nah, kreativitas dan inovatif ini sangat diperlukan dalam dunia kerja karena hal ini dapat memperbesar peluang kita untuk bertahan di dunia kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tahapan adopsi TIK dan tahapan proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi ini di Indonesia apakah sudah tepat. Nah, adopsi TIK ini memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap pengenalan, yaitu individu atau organisasi ini mengetahui atau mulai mengenal teknologi baru ini. Yang selanjutnya ada tahap ketertarikan. Nah, setelah kita mengenal atau mengetahui teknologi ini, kita tumbuhnya minat atau rasa tertarik terhadap teknologi ini. Yang ketiga itu tahap evaluasi. Nah, tahap ini menilai terhadap teknologi baru ini cocok atau tidak untuk digunakan di negara kita. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Setelah kita menilai tahap teknologi ini cocok untuk digunakan, maka kita mulai menerapkan teknologi ini untuk pembelajaran di negara kita. Dan yang terakhir yaitu menilai penggunaan setelah adopsi teknologi baru ini. Nah, di Indonesia sendiri tahapan ini sudah benar, namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti misalnya keterbatasan infrastruktur terutama di daerah terpencil, karena terdapat kurangnya sinyal di sana menyebabkan teknologi baru ini susah berkembang. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era ini dan bagaimana cara untuk melakukan penilaian saat pembelajaran berlangsung. Nah, proses pembelajaran di era digital saat ini harus mampu memanfaatkan teknologi dengan efektif agar sesuai dengan perkembangan zaman. Cara untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang tepat di sekolah pada era digital ini yaitu yang pertama ada pembelajaran berbasis teknologi. Siswa dapat belajar menggunakan sumber-sumber digital seperti video, e-book, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu pengajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, peserta didik dapat memanfaatkan alat digital untuk menyelesaikan masalah proyek. Nah, selanjutnya itu penilaian.
Penilaian di sini kita dapat menggunakan penilaian berbasis komputer. Kita dapat menggunakan ujian komputer atau kuis-kuis seperti Quizizz atau Google Form. Yang selanjutnya yaitu penilaian analitalik pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan teknologi dan kita sebagai pendidik menggunakan data pembelajaran yang telah dikumpulkan secara otomatis oleh para siswa. Sekian pembahasan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.